Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SIG Rebirth. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan ataupun menjelaskan hasil dari, ujian akhir semester yang telah ditugaskan kepada kami ya di sini. Kami membuat, peta tematik ya. Nah, judul dari, project atau tugas yang diemban kami ini yaitu membuat web peta tematik Sulawesi Selatan berbasis framework Laravel. Oke. Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, kelompok kami dari SIG Rebirth ini terdiri dari, 4 orang anggota. Yang pertama ada, Fajar Septianto, kemudian Muhammad Salsabil, kemudian saya sendiri, Anggi Alfian selaku moderator, dan yang terakhir ada, Faizal Mirtijaya. Oke, next. Oke, agar pembahasan tidak terlalu, tidak terlalu melebar di sini, kelompok kami, eee, memiliki 16 poin ya kurang lebih pembahasan, yaitu ada latar belakang, tujuan, manfaat, landasan teori, metode penelitian, tampilan home website, kemudian di peta tematiknya ada peta provinsi, peta kabupaten, peta jumlah penduduk, Sulawesi Selatan ya di sini konteksnya, kemudian peta kepadatan penduduk, peta jumlah, sekolah menengah pertama, kemudian peta kepadatan sekolah menengah pertama, kemudian ada peta jumlah guru sekolah menengah pertama di Sulawesi Selatan juga, kemudian ada peta kepadatan guru sekolah menengah pertama, lanjutnya ada implementasi teknologi, dan yang terakhir ada, kesimpulan dan syarat. Oke, selanjutnya kita ke latar belakang. Nah, Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menyajikan data spasial atau geografis. Dalam era digital, pengembangan aplikasi berbasis SIG memiliki peran penting dalam pengolahan dan visualisasi data geospasial untuk berbagai keperluan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah web peta tematik berbasis framework Laravel yang memanfaatkan komponen filamen untuk antarmuka admin dan leaflet untuk visualisasi data spesial. Fokus utamanya adalah menyediakan data spasial dan non-spasial yang relevan dengan kebutuhan pengguna di Sulawesi Selatan, termasuk data sekolah dan rumah sakit. Oke, next. Selanjutnya tujuan. Nah, di tujuan ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, membuat aplikasi web peta tematik berbasis Laravel. Kedua, mengintegrasikan data spasial dan non-spasial untuk visualisasi interaktif. Dan yang ketiga, menggunakan filamen sebagai framework admin dan leaflet untuk visualisasi peta. Oke, next. Nah, selanjutnya manfaat. Nah, manfaat ini terdapat 3 poin juga. Yang pertama, memberikan informasi yang mudah diakses dengan fasilitas publik di Sulawesi Selatan. 2, mempermudah analisis dan pengambilan keputusan berbasis data geografis. Dan yang ketiga, mendukung digitalisasi data spasial di Indonesia. Oke, next. Nah, selanjutnya kita ke landasan teori. Landasan teori ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, di sini terbagi menjadi 2 pokok bahasan lagi, yaitu data spasial dan data non-spasial. Di mana data spasial ya data yang memiliki referensi geografis seperti koordinat lokasi. Nah, sedangkan data non-spasial adalah data yang tidak mengandung referensi geografis langsung, tetapi relevan dengan data spasial. Oke, selanjutnya ini ke framework Laravel. Laravel adalah framework PHP yang populer untuk pengembangan web. Nah, Laravel menawarkan fitur seperti routing, middleware, dan blade templating yang mempermudah proses pengembangan aplikasi web. Nah, untuk proyek ini, Laravel digunakan bersama dengan Filamen, sebuah pustaka admin dashboard untuk mempermudah pengolahan data. Oke, selanjutnya Filamen, di mana Filamen adalah pustaka PHP berbasis Laravel yang menyediakan solusi cepat dan efisien untuk membangun antarmuka admin.
Filament menawarkan fitur seperti pengolahan CRUD, custom widget, dan interaksi yang mudah dengan berbagai pustaka lain. Oke, selanjutnya Leaflet. Leaflet adalah pustaka JavaScript open source untuk membuat interaktif yang ringan dan mudah digunakan. Nah, Leaflet mendukung berbagai jenis layer peta dan dapat digunakan dengan mudah untuk diintegrasikan dengan Laravel untuk menampilkan data spasial. Oke, next. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian terbagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama alat dan bahan. Nah, di mana terdapat beberapa beberapa alat dan bahan antara lain. Yang pertama framework Laravel yang digunakan yaitu framework Laravel versi 11. Selanjutnya modul filament. Yang ketiga Leaflet.js. Yang keempat ada database MySQL. Selanjutnya ada data spasial dan non spasial terkait Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya langkah-langkah pengembangan. Nah, di langkah-langkah pengembangan ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama persiapan data, di mana kita mengumpulkan data spesial berupa save file provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Selanjutnya mengumpulkan data non spasial seperti data sekolah dan rumah sakit di Sulawesi Selatan. Nah, langkah kedua yaitu pengolahan data, di mana kita mengkonversi data spasial ke dalam format GeoJSON untuk kompatibilitas dengan Leaflet. Selanjutnya memasukkan data non spasial ke dalam database MySQL. Langkah ketiga yaitu pengembangan sistem. Di sini kita membuat antarmuka admin menggunakan filament untuk mengelola data, mengintegrasikan Leaflet untuk menampilkan data spasial secara interaktif, dan menghubungkan data non spasial dengan peta tematik. Oke, yang terakhir ini pengujian, yaitu melakukan pengujian fungsionalitas dan performa aplikasi, dan selanjutnya memastikan data ditampilkan dengan akurat. Oke, next. Oke, dari sini kita bisa melihat tampilannya di home ini. Deskripsi singkatnya itu di bagian atas tuh ada menu untuk navigasi untuk kita melihat peta-peta apa saja yang kita ingin lihat. Dalam gambar tersebut kita bisa melihat ada peta untuk kepadatan penduduk, peta persebaran penduduk, kemudian ada peta jumlah guru di sebuah sekolah, lalu ada peta jumlah sekolahnya, ada peta kepadatan gurunya, lalu ada peta wilayah provinsi dan kabupaten. Next. Oke, kita masuk ke data spasialnya terlebih dahulu. Jadi data spasialnya di sini kita menampilkan indeks untuk semua provinsi di seluruh Indonesia, meliputi dari Aceh sampai dengan Papua. Namun masih ada miss karena di konfigurasinya kita belum update lebih lanjut di bagian Jakarta karena pointingnya masih jauh, dan juga Yogyakarta. Next. Nah, kemudian ini adalah data spasial untuk kabupaten kota. Jadi ini udah lengkap dari Aceh sampai dengan Papua, kota-kota mana saja yang kita pointing. Next. Oke, kita mulai dari jumlah penduduk. Di sini kita bisa melihat indeksnya. Bila dia masih kuning artinya masih lumayan sedikit penduduknya, dan bila sudah mulai ke arah merah pekat itu penduduknya sudah mulai padat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Kabupaten Bone menjadi daerah yang paling padat, paling banyak penduduknya dengan ada di sekitar 822.000 jiwa. Next. Nah, kita masuk ke kepadatan penduduk. Jadi di sini indeksnya bila warnanya masih kuning pudar maka dia indeksnya masih tergolong tidak terlalu padat, dan bila masuk ke oranye gelap maka sudah masuk ke kategori padat, dan kategori tersebut sudah diambil oleh Kabupaten Luwu Timur di mana jumlah penduduknya
berkisar di 8 juta jiwa dibanding di kabupaten dan kota lain yang masih tergolong cukup aman di sekitar 500. Next. Ya, jadi di sini aku bakalan ngejelasin jumlah SMP di Sulawesi Selatan. Jadi dia ngemuat jumlah sekolah tuh dengan sekolah menengah pertama, yaitu ada 137 jumlah sekolah menengah pertama yang paling banyak gitu. Terus aku lanjutin, di sini ada data kepadatan SMP di Sulawesi Selatan, yang dimana Kabupaten Luwu Timur menjadi daerah dengan yang paling padat jumlah sekolah menengah pertamanya, yaitu dengan 0,435 sekolah per kilometer. Ya, kita masuk ke data non spasial kepadatan SMP di Sulawesi Selatan, yang dimana di sini digambarkan semakin hijau warnanya maka semakin padat lokasi tersebut terhadap sekolah menengah pertama, yang dimana Kabupaten Jeneponto menjadi daerah yang paling padat dengan 14,819 sekolah per kilometer. Nah, terus di sini ada implementasi teknologinya, di mana di sini kami menggunakan Laravel dan filament digunakan untuk menampilkan peta interaktif dengan layar, data spasial dan non spasial. Jadi kita bisa lihat tampilan dari filamennya. Ya, jadi implementasi teknologi kedua itu kami menggunakan leaflet untuk memvisualisasikan data petanya, yang dimana nanti melalui data yang dikirim dari filamen tadi, yang dimana itu diambil dari database, akan menggunakan leaflet, yang dimana itu akan membuat tampilan petanya menjadi lebih interaktif. Ya, ini bisa dilihat website dari leafletnya. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Abil, Mas Fajar, dan juga Mas Faizal ya. Terima kasih atas penjelasannya mengenai peta tematik dan juga landasan teori sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kita berada di kesimpulan ya. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu aplikasi web peta tematik berbasis Laravel berhasil kami kembangkan dengan memanfaatkan filamen dan juga leaflet ya. Yang kedua, data spasial dan data non-spasial dapat diintegrasikan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna. Yang ketiga, sistem yang kami buat ini dapat mendukung kebutuhan analisis geografis dan pengambilan keputusan di Sulawesi Selatan ya khususnya. Oke, next. Oke, ini adalah saran dari pengembangan website yang kami buat ya. Yang pertama, pengembangan lebih lanjut dapat mencakup fitur pencarian atau filter yang mempermudah pengguna, di mana ya mungkin di website ini bisa dia tambahkan fitur pencarian atau search ya, biar untuk menggampangkan atau mempermudah user ya. Kemudian yang kedua, ada data non spasial dapat diperluas dengan informasi tambahan seperti data demografi ya. Ya, tapi di sini memang yang sudah kami buat ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Astus dan juga dosen yang telah ditugaskan kepada kami. Oke, yang ketiga yaitu optimalisasi performa aplikasi diperlukan untuk menangani jumlah data yang lebih besar. Kalau ini memang kami sadar bahwa aplikasi kami belum sepenuhnya optimal, namun sudah kami usahakan semaksimal mungkin ya. Oke. Next. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dan pemaparan dari project 2 pembuatan peta tematik dari kelompok kami yang telah kami paparkan. Ya, kurang lebih mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.